Jadi kasus anak zina ya kawan. Anak zina terus tercatat di kakah itu bapaknya adalah yang menzinai, kemudian hijrahlah si wanitanya, ngerti ngaji, terus ini mau nikah, bingung dia, apa yang harus saya lakukan katanya. Wali hakim nggak mau, hakimnya mau jadi wali nggak mau. Karena apa? Karena yang menikahkan harus bapaknya, dan saya nggak mau tahu katanya, karena yang di kakaknya itu adalah si bapak itu. Paham saya? Nah, gimana saya ini gitu kan? Apakah saya nggak menikah atau boleh bapak yang sebenarnya itu adalah saya dulu adalah hasil apa zinanya dia gitu kan, boleh nggak jadi wali? Apa masalahnya? Paham ya? Masalah ini anak katakan masalah khilafiyah di antara para ulama. Ada yang berpendapat anak hasil zina itu nggak boleh dijadiin wali orang tuanya, karena dia bukan anaknya. Mafhum? Dia bukan anaknya. Baik. Pendapat yang kedua, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Boleh dia jadi wali. Bahkan tidak sekedar hanya itu, penisbahan bapaknya juga boleh. Walaupun dia adalah dari hasil mani yang haram. Jadi boleh, misal contoh A anaknya si B, padahal itu hasil zina, boleh dinisbahkan ke dia, boleh dinisbahkan ke dia, dan boleh jadi walinya, itu nggak ada masalah. Mungkin apa-apa yang saya sampaikan di pelajaran-pelajaran dulu saya hapus, maksudnya saya taroja. Hasil pembahasan terakhir adalah saya condong itu boleh dan tidak ada masalah. Boleh dia jadi wali dan boleh dia jadi dinisbahkan kepada orang tuanya walaupun itu hasil zina. Apa yang mendasari saya? Yang mendasarinya adalah justru tak balik gitu ya, tak balik. Apa alasan Anda kok kamu nggak boleh jadi wali gitu kan? Sedang statusnya ya maninya dia gitu kan, maninya dia, cuma maninya ya tidak dengan akad yang benar gitu aja kan gitu. Jadi gini ya kawan, ada sebuah hadis yang menjadi poros pembahasan adalah hadis Nabi alaihi salatu wasalam, al-waladu lil firash, anak itu adalah untuk ranjang. Al-waladu litamlik, miliknya si ranjang. Al-waladu lil firash, anak itu miliknya si ranjang. Fa ranjang ini adalah sang ibu, karena dialah yang hamil di dalam perutnya. Maka ini hadis dipakai oleh sebagian para ulama bahwasanya anak itu adalah dinisbahkan ke ibu, nggak boleh dinisbahkan ke bapak, dan bapak hanya dapat kehinaan. Dipahami oleh mereka sebagian para ulama bahwasanya al-waladul firash itu berarti anak itu adalah dinisbahkan ke ibu, nggak boleh dinisbahkan ke bapak. Karena apa? Karena itu adalah anak zina. Tapi ini bisa dibantah. Mana bantahnya? Al-waladul firash, tidak ada di situ kata-kata
nisbah kepada ibu. Tidak ada. Tidak ada di situ. Wa innama ada kata-kata anak itu adalah lil firash. Tidak ada kata-kata anak itu dinisbahkan ke ibu, enggak ada kata-kata itu. Itu tambahan yang itu membutuhkan dalil. Dan hadis ini sebenarnya adalah ada sebuah kasus. Kasusnya adalah si ibu ini sudah punya suami, terus dia berzina, lalu hamil. Ini royoan antara suami mendakwakan ini adalah anak saya, dan yang menghamili itu juga mendakwakan ini anak saya. Mafhum? Nah, ini saling berebut. Karena saling berebut, Rasul alaihissalam memberikan apa? Memberikan hakim untuk ini al-waladul lil firash. Yowis, kalian berdua nggak dapat. Udah, ini aja diambil untuk sang apa? Sang ibu aja. Bukan pembahasan nisbah. Bukan pembahasan nisbah. Dinisbahkan tidak. Tapi ini kasusnya adalah ini. Jadi kita harus paham asbul hurutnya dulu. Ini kasusnya untuk ini. Nah, kalau kasusnya itu untuk ini, berarti apa? Nisbahnya nggak ada pembahasan nisbah. Kasusnya ini adalah kalau ada rebutan kayak gini ini, ya sudah, itu aja untuk ibu aja. Si suami juga nggak berhak, si yang menghamili itu juga nggak berhak. Ada mana hadis. Hadis tadi memiliki ihtimal yang demikian itu. Dan kaidah usul fiqih, wa idza tataraqa al-ihtimal batal istidlal. Kalau sebuah lafaz masih memiliki kemungkinan, maka batal istidlal dengan hadis tadi. Baik, ini pertama. Yang kedua, ala qaulikum antum, Anda masih nisbahkan ke ibunya. Atas dasar apa antum nisbahkan ke ibunya? Ini bukan ala qauli Rasul ya. Ala qaulikum antum, itu antum nisbahkan ke ibunya. Kalau antum nisbahkan ke ibunya dan nggak boleh dinisbahkan ke bapaknya, ilahnya karena air mani nggak beres. Pertanyaannya, apakah sang ibu mengeluarkan air mani itu beres nggak? Nggak beres. Beres nggak? Nggak beres juga tuh. Sama-sama zina kan? Kalau itu sama-sama zina, kalau itu dinisbahkan, boleh dinisbahkan ke ibu ala qaulika, bukan ala qauli Rasul ya. Kalau qauli Rasul nerima ya, nerima Rasulullah nerima. Ini ala qaulika Anda, ala qaulika anta. Itu dinisbahkan kepada sang ibu. Sedangkan ibu pun dari air mani yang tidak benar kan? Maka kenapa nggak boleh dinisbahkan kepada bapak? Ilahnya sama-sama nggak benar. Kalau itu boleh pada ibu, harusnya boleh dong kepada bapak. Kan begitu? Harusnya boleh dong kepada bapak. Ini harusnya begitu logikanya kan gitu. Jadi barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya itu kesimpulan umum aja ya, saya nggak mungkin, waktunya juga mepet, saya juga nggak bisa terlalu panjang jelasinnya karena juga kondisi masih sakit. Jadi itu kesimpulannya, karena kayaknya mendesak sekali pertanyaan tadi. Jadi nggak ada masalah, biarkan aja orang tuanya menikahkan, dan insya Allah sah, tidak ada masalah, walaupun itu bukan anak dari hasil perzinaan, nggak ada masalah. Tapi diantara alasannya juga, kalau kita katakan itu sampai dinisbahkan ke ibu, maka akan jadi permasalahan besar kepada anak. Anak itu akan terjadi apa? Waduh, aku anak zina. Wah, aku tak nakal aja wis gitu kan, menghancurkan masa depannya anak. Tapi kalau kita katakan itu adalah bukan dari hasil zina, maksudnya apa?
boleh dinisbahkan kepada bapaknya, itu juga ada masalah juga. Orang akan menggampangkan masalah apa? Masalah zina. Alah, zina masih tetap anak saya kok, nisbah kepada. Kita sampaikan apa? Sesuai dengan keadaannya masing-masing. Kita sampaikan tetap zina hukumnya haram, walaupun nanti penisbahan tetap penisbahan kepada siapa? Kepada bapaknya. Tapi ketika dalam kasus-kasus tertentu yang kayak gini, pening juga itu orang. Gimana aku mau nikah kan? Maka tidak ada masalah dia menikah, walaupun apa? Walinya orang tua yang orang tua dari hasil zina yang mau menjadikan wali. Dan insya Allah sah, la nikah illa bi wali, dan dia menikah dengan wali dan tidak ada masalah insya Allah taala. Dan kata wali di situ tidak ada kata-kata la nikah illa bi waliyin wal wali bi aqdin sahih, enggak ada kata-kata begitu. Wa inama bil wali fal wali dari hasil itu juga dikatakan wali. Buktinya bapaknya itu nggak boleh menikahi anaknya. Mereka sepakat. Jadi bapaknya ini, bapak zina ini nggak boleh menikahi anaknya. Sepakat ulama. Kalau ini sebuah kesepakatan nggak boleh menikahi, ya uslah jadi mahram. Jadi mahramnya Syekhul Islam nakal ijma, nggak boleh dinikahi. Nah kalau boleh nikahi lah, maninya mani siapa itu? Maninya dia, kamu nikahi. Gimana terusan? Nggak boleh, walaupun itu dari hasil zina. Nah kalau sudah kayak gitu kenapa? Ya udahlah, boleh dinisbahkan dan boleh jadi wali, boleh jadi wali dan boleh dinisbahkan kepadanya dan tidak ada masalah insyaallah taala. Ini yang terakhir yang saya pilih, wallahu taala alam.